Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Linda Zakiyah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PPKN SD, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Alfia Andini selaku moderator pada presentasi kelompok 10 kali ini. Pada pembelajaran hari ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem kelembagaan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Slide selanjutnya. Sebelum ke materinya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 10, yaitu ada Anissa Dwi Nugraheni, Salsabila Zuhra Khairunisa, dan saya sendiri Alfia Andini. Baik, adapun yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama sejarah Undang-Undang Dasar 1945, pengertian Undang-Undang Dasar 1945, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lalu alasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya tujuan amandemen, dan yang terakhir sistem kelembagaan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Baik, pembahasan yang pertama yaitu sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sejak tanggal 29 Mei hingga 16 Juni 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari Jepang yang berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Slide selanjutnya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 atau sehari setelah proklamasi, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertamanya yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Selanjutnya, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni tahun 1945. Lalu selanjutnya yang ketiga, memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Ketua yaitu Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pekerjaan Presiden ini untuk sementara dibantu oleh PPKI dan yang menjadi Komite Nasional. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat maupun seluruh rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini juga dapat dipahami sebagai naskah lengkap yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Undang-Undang 1945 dalam rangka tata urutan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang paling tinggi. Dalam hal ini, UUD 1945 memiliki fungsi sebagai kendali kontrol, seperti mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sejalan dengan norma hukum yang lebih tinggi. UUD juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Tercantum pula dalam UUD 1945 hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Next. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Salsabila Zuhra. Baik, terima kasih Alfia. Pembahasan selanjutnya yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, semua fraksi di MPR menyepakati 6 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tidak mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertahankan bentuk pemerintahan presidensial. Yang keempat, perubahan UUD merupakan penjabaran pembukaan UUD 1945.
Dan yang kelima, penjelasan UUD 1945 akan dihapuskan, tetapi substansi penjelasan yang relevan diadopsi ke dalam batang tubuh UUD. Dan yang terakhir, perubahan dilakukan dalam bentuk addendum. Next. Nah, UUD 1945 ini mengalami 4 kali perubahan. Perubahan yang pertama yaitu UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal. Perubahan yang kedua yaitu UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal. Perubahan yang ketiga yaitu UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal. Dan perubahan yang terakhir yaitu UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Next. Pada tahun 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami perubahan amandemen yang keempat. Perubahan dalam bentuk amandemen yaitu penambahan dan pengurangan beberapa hal yang selama ini belum dimuat dalam UUD 1945. Perubahan difokuskan pada batang tubuh UUD 1945 dan bukan pada pembukaan UUD 1945. Jadi, jumlah total pasal UUD 1945 hasil perubahan pertama sampai keempat itu adalah 75 pasal 11. Namun demikian jumlah nomor pasalnya tetap sama yaitu 37 atau tidak termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Hal ini dikarenakan cara penulisan nomor pasal itu dilakukan dengan menambah huruf seperti A, B, C, dan seterusnya setelah nomor angkanya. Kondisi semacam inilah yang menjadikan sistematika amandemen UUD 1945 tidak teratur. Dengan perubahan-perubahan tersebut, maka jumlah ketentuan atau ayat lama yang masih tetap dipertahankan sesuai dengan naskah asli UUD 1945 tinggal 23 ayat dari jumlah seluruhnya, yaitu 71 ayat asli. Atau dengan kata lain, presentasi ayat yang masih tersisa adalah 16,33%. Latar belakang terjadinya amandemen. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 yakni sebagai berikut. Yang pertama, pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan bukan terletak pada rakyat. Yang kedua, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Dan yang ketiga, adanya pasal-pasal yang terlalu luas atau dapat menimbulkan multitafsir. Ada beberapa alasan terjadinya amandemen UUD 1945. Yang pertama, alasan secara historis. Pada mulanya, UUD 1945 disusun oleh BPUPKI dan PPKI sebagai undang-undang yang bersifat sementara, karena dibuat dan ditetapkan dalam keadaan dan suasana yang tergesa-gesa. Yang kedua, secara filosofis, materi-materi yang terdapat di dalam UUD 1945 tercampur dari berbagai gagasan yang terkadang saling bertentangan. Hal ini disebabkan para pembuat UUD 1945, yaitu anggota BPUPKI dan PPKI, berasal dari latar belakang macam gagasan yang berbeda pula dan mengakibatkan timbulnya berbagai perbedaan. Dan yang ketiga, secara teoritis, secara konstitusionalisme, kebebasan konstitusi suatu negara pada hakikatnya membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang, namun dalam UUD 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan, melainkan menonjolkan prinsip totalitarisme. Selanjutnya, secara yuridis, sebagaimana lazimnya setiap konstitusi, maka UUD 1945 juga telah mencantumkan klausul perubahan UUD 1945 itu sendiri seperti yang terdapat dalam pasal 37. Dan yang terakhir, secara praktis politis, bahwa sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung dalam praktiknya, UUD 1945 sering mengalami perubahan dan penyimpangan dari teks aslinya, baik pada masa 1945 sampai 1949 dan 1959 sampai 1998. Bahkan praktik UUD 1945 yang kurang membatasi kekuasaan eksekutif dan pasal-pasalnya
yang bisa menimbulkan multi-interpretasi yang telah dimanipulasi oleh pemerintah yang ingin berkuasa. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Dwi. Baik, terima kasih Salsa Gazura. Selanjutnya ada tujuan amandemen. Yang pertama, sebagai penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang, untuk mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia. Yang kedua, untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 berderajat tinggi dan menjiwai konstitusionalisme serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, lebih berkeadilan sosial, dan lebih berkemanusiaan sesuai dengan komitmen bangsa Indonesia. Yang keempat, mengubah atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi sebagai atau seluruhnya, agar sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa sesuai pada zamannya. Yang kelima, menjadikan undang-undang sebagai norma dasar perjuangan demokratisasi bangsa yang terus bergulir untuk mengembalikan paham konstitusionalisme sehingga jaminan dan perlindungan HAM dapat ditegakkan, anatomi kekuasaan tunduk pada hukum, dan terciptanya peradilan yang bebas. Yang keenam, untuk menghindari terjadinya pembaruan hukum atau reformasi hukum yang memperbaiki bagian yang kurang, sehingga proses dan mekanisme perubahan atau penciptaan peraturan perundang-undangan yang baru sejalan dengan hukum dasarnya, yaitu konstitusi. Yang terakhir, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Selanjutnya, sistem kelembagaan negara Indonesia menurut UUD 1945 Amandemen. Lembaga-lembaga menurut UUD 1945 setelah diamandemen yaitu yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden, yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat, yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah, yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan, yang keenam, Mahkamah Agung, yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi, dan yang kedelapan, Komisi Yudisial. Di samping kedelapan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu yang pertama, Tentara Nasional Indonesia, yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ketiga, pemerintah daerah, dan yang keempat, partai politik. Selain itu, ada pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, dan kewenangannya dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu Bank Sentral, yang tidak disebut namanya Bank Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum. Baik Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum yang sekarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10 tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem kelembagaan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Jika ada pertanyaan kepada kelompok kami, silahkan bertanya melalui Google Classroom. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.